Bergabung melalui sambungan Zoom dengan Muhammad Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Profesor Komarudin Hidayat, Rektor dari Universitas Islam Internasional Indonesia atau UII. Prof. Komarudin, Ya. UII ini akan menjadi perguruan tinggi studi Islam bertaraf internasional pertama di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian arah pengembangan dan juga target-target yang ingin dicapai ke depannya? Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan ya, bahwa UI ini atau UI 3 atau AAAU ini proyek negara, statusnya PTNBH. Keluar, kita ingin mengenalkan pengalaman Indonesia dari berbagai aspeknya, baik sosial, ekonomi, dan politik. Karena di mata dunia, Indonesia itu kan dikenal sebagai the largest Muslim country. Sementara kalau dunia bicara Islam itu selalu Timur Tengah. Padahal Indonesia menjadi kantong umat Islam yang kaya pengalaman. Nah, ini lewat kampus ini ingin kita kenalkan, makanya nanti baik mahasiswa maupun dosennya itu sebagian itu adalah dari negara asing ke Indonesia. Yang kedua, kita juga ingin menjadikan kampus ini sebagai hub untuk menampung kerjasama penelitian baik dalam dan luar negeri. Nah, oleh karena itu kampus ini walaupun Islamic University, nanti prodinya tidak semata Islamic Studies, tapi juga ada fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian juga ada political science, ada education, misalnya pesantren, itu kan khas Indonesia. Kemudian political science, Islam dan demokrasi, ini kan pengalaman yang luar biasa terjadi di Indonesia. Nah, ini harus perlu dibaca, dikenalkan baik oleh intelektual Indonesia maupun juga dunia. Ke mata dunia. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, di Indonesia itu kaya sekali pengalaman ekonomi keagamaan yang digerakkan oleh Muhammadiyah, oleh NU, dan sekian banyak lembaga zakat. Nah, ini perlu didekati, ditata secara profesional agar menjadi pilar kontribusi bagi pengembangan ekonomi nasional. Gitu. Nah, bagaimana ekonomi syariah itu membantu mengembangkan ekonomi nasional? Itu yang penting dulu saat ini ya? Ya. Nah, kemudian saya mau melanjutkan pertanyaan ini untuk Pak Anwar. Pak Anwar, kita bicara soal masa pandemi COVID-19 ini. Apa kemudian bentuk dukungan pelaksanaan riset dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah, terutama nih Pak dalam menghadapi masa pemulihan ekonomi kita, Pak? Ya, makasih. Nyambung dari yang Prof sampaikan tadi, Mbak, bahwa kita kan sekarang ini dalam posisi Road to ISET, Indonesia Syariah Economic Festival. Insya Allah besok justru kami berkolaborasi dengan Pak Prof Komarudin, dengan juga Bank Indonesia Institute. Kami punya satu lembaga penelitian nanti. Dan besok mempertemukan tadi bagaimana rethinking kembali peran riset itu di dalam pandemi. Bagaimana pemikiran. Kami menghadirkan INSIAP. Kami menghadirkan daripada tadi, dari Dr. Yeti, itu adalah former governor, dia sebagai foundernya International Center yang di Malaysia. Kemudian juga ada ISRA. Kemudian ada juga ICB, jadi kita pertemukan termasuk Bank Indonesia Institute, Bapak Dr. Solihin besok, karena yang menguasai penelitian di Bank Indonesia. Karena itu besok berkumpul, berpikir bagaimana memikirkan, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau-beliau di dalam satu platform, dan itu akan kita lakukan besok untuk menelurkan berbagai pemikiran-pemikiran tersebut. Karena apa? COVID ini adalah memang mengurangi globalisasi dan untuk meningkatkan digitalisasi. Jadi pola kehidupan yang berbeda tentunya juga di dalam bisnis syariah, keuangan syariah sangat-sangat berubah perbedaan. Justru pada saat seperti ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari sekolah dunia semua, dari IDB akan kumpul, dari INSET sebagai International Center Education untuk akan kumpul, kemudian juga termasuk di IDB akan kumpul, dan besok insya Allah berbagai pakar akan kumpul dan bicara di dalam webinar sekitar 1-2 jam di dalam webinar, dan tentunya host dari UI 3 Prof Komarudin akan sebagai bersamping. Dalam event tersebut ya, kemudian ini menjadi penting sebenarnya kesempatan pada saat COVID ini. Saya mau ke Prof Komar dulu. Prof, Universitas Islam Internasional Indonesia jadi salah satu program strategis nasional dari pemerintah, Prof. Nah, bagaimana ke depannya UII ini akan berkontribusi khususnya pada pengembangan ekonomi syariah nasional kalau berbarengan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi? Iya. Di Indonesia itu kalau toh terjadi berbagai tindakan radikalisme, ekstremisme, pangkalnya itu bukan karena agama, tapi karena kemiskinan, keterpinggiran ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan kontribusi berdasarkan riset yang reliable kepada pembuat kebijakan agar ekonomi masyarakat itu ditingkatkan.
dan pemerintah bisa memberdayakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. Dengan demikian kemudian agama itu menjadi aset bangsa. Kehidupan beragama kemudian tidak hanya ribut melulu, tapi bagaimana dia bisa partisipasi. Sekarang ini kan suara-suara orang beragama kan bagian cenderung marah, tapi sungguhnya karena mereka karena secara ekonomi politik merasa terpinggirkan. Kita ingin Indonesia menjadi sebuah model negara yang Pancasilais, agama diproteksi, agama bahkan ujungnya memberi kontribusi bagi pengembangan ekonomi, kesejahteraan. Dan ide ini juga didukung oleh berbagai negara-negara tetangga yang nantinya sudah siap ingin partisipasi membantu kampus kita ini. Nah kemudian saya ke Pak Anwar nih Pak, selain riset tadi yang seperti dikatakan oleh Prof. Kamarudin, apakah Bank Indonesia juga memiliki program edukasi ekonomi syariah melalui pendidikan formal, di jenjang-jenjang pendidikan formal? Oh ya Mbak, selain tadi saya sampaikan bahwa riset, asesmen, edukasi itu penting. Memang tidak hanya perguruan tinggi, kita harus paham meningkatkan literasi itu tidak hanya langsung level perguruan tinggi. Ternyata kita juga mengeluarkan berbagai kolaborasi dengan yang lain, dengan asosiasi guru SMA. Ternyata guru SMA itu di SMA itu nggak ada referensi bagaimana ekonomi syariah tadi disampaikan Prof, bahwa referensi perguruan tinggi cukup banyak, tapi justru di basic bagaimana SD kami buat beberapa leaflet, bagaimana video, bagaimana menjelaskan ekonomi syariah itu adalah rahmatan lil alamin kepada semua orang, semua pihak yang punya nilai-nilai yang itu bisa bermanfaat untuk local wisdom tadi Prof katakan tadi. Jadi kembali lagi bahwa buku referensi yang menggabungkan antara kajian fikih tapi di dalam bahasa-bahasa yang sederhana sehingga menjadi kemasyarakatan dan itu untuk generasi-generasi muda mulai tataran SD, SMP, SMA. Tentunya disesuaikan dengan kualitas masing-masing. Termasuk SMA kami mengeluarkan panduan juga bagaimana pengajaran ekonomi syariah yang tadi yang lebih banyak nilai-nilainya, kita bicara bukan tekstualnya, tapi lebih banyak substansinya, sehingga masyarakat memahami. Bukan hanya muslim, tapi kepada non-muslim bisa memahami bagaimana nilai-nilai syariah itu bermanfaat untuk pengembangan ekonomi di sekitarnya. Demikian, Mbak. Ini sudah dimulai artinya, Pak? Sudah, dan kemungkinan kalau nyambung lagi bahwa di Bank Indonesia itu ada namanya, di dalam ISEF ini, kita mengumpulkan sering setiap tahun, di dalam ISEF itu ada Journal of Monetary Islamic Economic and Finance, itu JMIF, itu udah 2015 yang lalu, dan nanti akan di-lead oleh namanya Bank Indonesia Institute. Itu setiap tahun itu hampir pesertanya luar biasa, dan itu diterbitkan insya Allah 1 tahun 2 tahun akan berindeks fokus, dan itu akan menambah yang disampaikan Prof tadi, bahwa Indonesia itu bisa bermain di dalam kancah global Islamic Finance, bukan hanya sebagai di dalam sendiri, tapi kita sudah berani, karena Indonesia sebagai center of excellence di dalam pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. Saya setuju deh di sini yang dan kemudian pertanyaan selanjutnya nih soal kolaborasi dari UIII dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan ekonomi syariah nasional termasuk pada penyelenggaraan ISEF ke-7 tahun 2020 ini, Profesor Kamarudin. Iya, jadi saya katakan tadi bahwa kampus ini ada 3 pilar, yaitu pilar akademik, yang kedua pilar riset, ketiga kebudayaan. Kami ingin bahwa kampus ini dikembangkan, dimiliki bersama oleh berbagai lembaga yang berkaitan, stakeholder. Makanya kami senang sekali bisa kerjasama, menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia, baik nanti pada kegiatan riset maupun advanced short course, maupun juga yang degree, bahkan juga dengan beberapa BUMN. Tentu kami harapkan, satu, dia menguasai teori secara mendalam, kedua, mereka ada pemihakan perhatian pada pengembangan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan ketiga, mereka memahami tren yang tengah terjadi pada tingkat global. Jadi kampus ini ingin mempertemukan tadi antara tradisi masyarakat kita, kebijakan nasional maupun tren global, terutama di dunia Islam. Nah, bagaimana kemudian mengharmonisasikannya, Prof, ketiga pilar ini dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah? Ya, satu harus kita lakukan riset dan comparative study. Misalnya kita ingin pelajari berbagai negara-negara yang selama ini negaranya mayoritas Muslim, mana yang sudah punya pengalaman best practice bisa kita kembangkan sebagai modeling. Apakah itu Turki atau negara yang lain. Selama ini kan belum ada potret berdasarkan riset yang memang otentik. Atau Indonesia. Jadi kami ingin nanti kerjasama melakukan riset bahkan dengan berbagai negara, tidak hanya dengan BI, tapi dengan lembaga-lembaga riset ekonomi di negara lain.
Pak Anwar, saya mau ke Pak Anwar dulu Prof ya. Apakah nanti kalau misalnya harmonisasi ini terjadi dari 3 pilar yang disampaikan oleh Prof Kamarudin ini bisa terjadi, apakah ini bisa menjadi nilai lebih begitu bagi ekonomi syariah kita? Insya Allah justru tadi Mbak dikatakan yang Prof tadi 3 pilar, ditambah lagi kita kan di dalam pengembangan ekonomi syariah secara nasional, tadi dikatakan riset itu adalah sebagai fondasi untuk mengenal halal value chain. Pengembangan halal value chain adalah usaha-usaha syariah yang interlink dengan tadi sektor. Ada pesantren, ada UMKM. Dulu orang memandang pesantren itu hanya sebagai komunitas untuk pendidikan. Padahal di situ ada unit-unit ekonomi yang bisa dilengkan disilaturahimkan dengan UMKM, disilaturahimkan dengan korporasi. Ujungnya satu, pada saat globalisasi sekarang lagi terkendala, justru pasar domestik itu harus diisi karena gap yang tadi biasanya impor, itu bisa kita lakukan. Untuk mengenal halal value chain di sektor pertanian, di sektor fashion, di sektor yang lain, itu butuh riset, applied riset tadi, policy based riset tadi. Sehingga masing-masing itu bisa ngelik. Apalagi keuangan. Bisa keuangan bagaimana mengembangkan suku, bagaimana komersial, apalagi yang sekarang di Indonesia itu yang paling berkembang adalah Islamic Social Finance. Zakat sama wakaf bagaimana menjadi sebagai alternatif sumber pembiayaan baru. Dengan adanya think tank tadi, dengan adanya Prof yang sudah Komarudin sampaikan UI3 berperan bagaimana mengembangkan Islamic Finance. Dan itu setara dengan Malaysia, dengan Dubai, dan tadi dikatakan kolaborasi dengan negara-negara lain. Ujungnya satu, Indonesia itu adalah ekonominya tumbuh, sumber pembiayaan tumbuh dengan berbagai model-model riset yang ada. Tentunya itu akan mendorong karena ekonomi syariah nggak bisa bergerak sendiri. Antara ekonomi keuangan sendiri nggak bisa, harus dua-duanya bergerak. Sehingga dengan COVID-19 ini, ekonominya bergerak, keuangannya bergerak, tentunya tidak jalan dengan tadi kajian fikihnya pasar, syariahnya juga dapat rambu-rambunya. Apalagi populasi umat muslim di Indonesia ini cukup banyak ya Pak, ini bisa jadi nilai lebih untuk kita Pak Anwar ya? Persis, jadi market kita sudah cukup besar dan tentunya ini sangat potensial yang disampaikan Prof. Dan Bank Indonesia akan siap menyupport berkolaborasi dengan UI3 untuk mendorong, karena di Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia Institute, yang kami juga mengkoleksi tadi. Kita punya jurnal Islamic Monetary and Islamic Finance, berbagai penelitian, jadi berkolaborasi dengan INSEAD dan itu nanti akan bisa menjadi sinergitas yang bersama. Oke, tadi saya katakan kita juga sebagai bangsa Indonesia salah satu nilai lebihnya adalah umat muslimnya, populasi umat muslim ini cukup besar. Nah, kemudian juga ada organisasi keagamaan. Nah, bagaimana kita bisa mendorong organisasi keagamaan agar bisa berperan dalam pengembangan ekonomi nasional? Saya mau ke Prof Kamarudin dulu. Iya, negara dan masyarakat itu harus kompak kerjasama. Jadi baik pengembangan politik maupun ekonomi yang sustain itu yang punya akar tradisi masyarakat. Nah, Indonesia tradisi keislaman kan kuat. Umat Islam juga harus perlu mendukung, memperkuat negara. Sebab tanpa negara kita nggak bisa tumbuh. Tapi negara nggak punya dukungan masyarakat juga akan lumpuh. Nah, di Indonesia sungguhnya itu sudah berjalan. Tapi ke depan mestinya diperkuat lagi. Contoh yang nyata misalnya seperti ada Muhammadiyah, ada NU, dan ormas Islam yang lain. Mereka kan sudah mandiri, bantuan negara kecil. Andai kan tidak ada lembaga semacam Muhammadiyah, kemudian sekolah-sekolah Katolik, Kristen, negara kan juga tidak sanggup. Jadi dalam hal ekonomi ini mestinya juga kita kembangkan. Dengan demikian kemudian terjadi sinergitas. Hanya saja memang perlu riset sehingga kita punya agenda ke depan. Kembali lagi riset yang jadi fondasi ya, iya. Prof. Itu. Tanpa big data riset kemudian kita hanya jadi aktivisme tapi minus intelektualitas. Kita jadi intelektual tanpa aktivisme juga hanya berteori melulu. Jadi bagaimana menggabungkan antara wawasan intelektual tapi juga dengan tradisi aktivis yang sudah tumbuh, tambah lagi kemudian kerjasama dengan kebijakan publik yaitu negara. Big data ini juga cukup menarik sekali ya. Saya mau ke Pak Anwar dulu. Kita kan masih punya masalah dengan data juga. Nah, bagaimana kemudian organisasi keagamaan ini bisa berperan dalam pengembangan ekonomi syariah nasional? Pak Anwar, apakah ini memang sudah digayat atau juga sudah dimulai sebelum-sebelumnya, Pak Anwar, oleh Bank Indonesia? Ya, makasih. Memang tadi kembali, memang link and match juga sangat penting. Tadi dikatakan Prof bahwa link and match penting. Riset itu bisa mendukung pilar 1, pilar 2. Tapi kembali lagi untuk bisa mendukung riset perlu data dan informasi. Sehingga kami memang belum sempurna. Bank Indonesia mengeluarkan di laporan ekonomi syariah Indonesia 2019 kalau memang masih awal. Artinya apa? Itu memang kami coba bahwa berbagai kebijakan, positioning kita di mana, posisi Indonesia di mana, itu memang harus dibuat report.
memang dengan data-data yang terbatas bagaimana ekspor halal value chain, bagaimana ekspor makanan halal ke dunia, posisi-posisi eksternal global seperti apa, itu memang harus ada indikator. Karena untuk melakukan riset tentunya data informasi itu harus kita bangun. Jadi kami di Bank Indonesia lagi berusaha untuk memulai, karena untuk data-data yang sudah ada, kami bagaimana menganalisis, bagaimana dengan juga memanfaatkan big data tersebut, sehingga riset itu akan didukung oleh penyediaan data informasi yang lengkap. Karena memang kelemahan daripada ekonomi dan keuangan syariah itu belum adanya terintegrasinya data-data yang lengkap tadi. Bagaimana usaha-usaha syariah, bagaimana yang lain. Kalau keuangan cukup bagus, tapi untuk yang sektor real mengenai tadi itu memang masih kita kembangkan. Kami kerjasama dengan BPS, kerjasama dengan BSN MUI juga, LPPOM MUI, untuk mengidentifikasi berbagai usaha-usaha yang memang itu kriteria, sehingga nanti itu bagian daripada penyediaan indikator-indikator yang kami support untuk riset-riset tadi yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Semoga ekosistem riset terbentuk dengan baik, fokus sampai detail agar nantinya ekonomi syariah tentunya harapan kita bisa berkembang maksimal dan terutama bermanfaat untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi ini. Terima kasih Pak Muhammad Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Prof. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UII. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu.